Selamat malam semuanya. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil PBL saya dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Batam di tahun 2018-2021. Sebelumnya dilanjutkan, perkenalkan nama saya Ardina Laia, Prodi Akuntansi STI Galileo Batam, dengan mata kuliah Penganggaran, dosen pengampu Ibu Rina SEMAK. Baik, bab 1 pendahuluan. Tujuan utama pemerintah Kota Batam adalah institusi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan di wilayah Kota Batam, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau singkatnya APBD. Dengan kedudukan strategis di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki potensi ekonomi besar, terutama sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata. Peran APBD ini sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari proyek ini untuk menganalisis realisasi APBD pemerintah Kota Batam selama periode 2018 hingga 2021 guna menilai sejauh manakah efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah. Proyek ini juga bertujuan memberikan masukan bagi perencanaan anggaran jangka panjang, terutama dalam meningkatkan transparansi akuntabilitas. Kegiatan dan kebutuhan dalam proyek ini mencakup satu, pengumpulan data APBD Kota Batam tahun 2018-2021 dan kemudian analisis realisasi pendapatan dan belanja daerah, dan identifikasi redeviasi antar anggaran dan realisasi, dan terakhir evaluasi efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Dengan sumber dana dalam proyek analisis realisasi anggaran ini dapat didukung oleh dua sumber, yaitu pertama dana internal. Dana internal ini berasal dari alokasi anggaran pemerintah Kota Batam, khususnya dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, singkatnya DPKAD, sebagian bagian dari program monitoring dan evaluasi anggaran daerah tersebut. Dan kedua, ada dana eksternal, yaitu diperoleh melalui bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana insentif daerah atau program penguatan akuntabilitas keuangan daerah dari Kementerian Keuangan. Kedua, ada lembaga donor yang mendukung transparansi dan reformasi tata kelola keuangan tersebut. Terakhir, kemitraan akademik dengan universitas atau lembaga riset yang menyediakan dukungan pendanaan penelitian. Dengan metode pengumpulan data dalam menyusun anggaran dan analisis realisasi anggaran pemerintah Kota Batam ini, data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dari sumber-sumber resmi seperti laporan realisasi anggaran, dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, dan terakhir literatur dan jurnal yang membahas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah pendapatan belanja dan efektivitas realisasi anggaran dari tahun ke tahun, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun dan mengevaluasi anggaran tersebut. Pendapatan yang diharapkan di Kota Batam sudah ada dari ini. Satu contohnya dari dengan persennya hanya 94%. Begitu dengan seterusnya, analisis pendapatan daerah pemerintah Kota Batam berupa pendapat asli daerah, dana perimbangan, dan lainnya. Dan selama di tahun 2018 sampai ke 2020. Pemerintah Kota Batam belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerah selama periode 2019-2020. Realisasi pendapatan daerah pemerintah Kota Batam ini tidak mencapai jumlah anggaran yang ditetapkan. Dilihat dari realisasi belanja daerah pemerintah kota yang tidak melebihi dengan jumlah anggaran yang dianggarkan. Persennya tahun 2018 sebesar 94%, pada tahun 2019 ada 92%, pada tahun 2022
2020 ada 97%, 2021 sebesarnya 95%. Ya, untuk biaya dan pengeluarannya itu ada dari 2018 sampai 2021, bisa dilihat dari di tabel-tabelnya, ada dua tabelnya. Itu merupakan hasil penelitian analisis variasi pendapatan pemerintah Kota Batam di tahun 2018 sampai 2020. Ini pemerintah Kota Batam tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan, ya sama dengan yang pendapatan dari atas. Persennya itu tahun 2018 sebesar 93, tahun 2019 91%, pada tahun 2020 9%, pada tahun 2021 menjadi 9%. Jadi itu dari tahun 2018 jadi menurun menjadi 9% sampai ke 2021. Prediksi pertumbuhan inflasi, rasio dan efektivitas pajak daerah Kota Batam ini yang tahun mengalami penurunan hingga sebesar 1% pada tahun 2019, meningkatkan sebesar 10% pada tahun 2020, juga naik menjadi sebesar 73% tahun 2021, meningkatkan sebesar 80%. Begitu. Dengan pengalokasian dana, anggaran ini dibagi menjadi dua jenis, utamanya belanja langsung, tidak langsung. Tuh. Ada ini yang kalau untuk belanja langsung itu di Kota Batam berupa bahwa belanja pegawai, belanja barang, jasa, belanja modal, dan persennya per tahunnya itu ada 145%, tahun 2019 sebesar 139%, dan untuk tahun 2020 sebesar 122%, tahun 2021 117%. Dengan belanja yang tidak langsungnya itu gaji pegawaian atau bantuan sosial atau Kota Batam, belanja tidak langsung pemerintah Kota Batam berupa belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Dengan persen tahun 2018 sebesar 257%, tahun 2019 sebesar 256%, tahun 2020 turun menjadi 218%, tahun 2021 sebesar 413%. Dari 4 tahun penelitian tersebut, sebagai besar dana dialokasi untuk belanja pegawai. Menghitung surplus atau defisit, memastikan bahwa total pendapatan dapat menutupi seluruh pengeluaran. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka itu terjadi surplus anggaran. Sebaliknya juga pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, maka terjadi defisit anggaran dan perlu dicari solusi untuk menutupi kekurangan tersebut. Dalam penyusunan laporan keuangan, ada yang di atas, ada di tabel ini menyajikan kas masuk, ya ini pendapatan, dan ini termasuk juga kas keluaran belanja, sehingga arus kas bersikap tiap tahun. Anggaran laba rugi, surplus. Pembahasan data yang diperoleh berasal dari BPKAD Kota Batam dan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan menunjukkan pencapaian rata-rata 94,5% selama 2018 sampai 2021. Kedua, belanja daerah direalisasikan secara efisien dengan rata-rata realisasi 91%. Ketiga, belanja langsung mendominasi alokasi anggaran khususnya untuk pembangunan fisik atau maksudnya belanja modal. Dan keempat, belanja tidak langsung tetap signifikan, terutama untuk belanja pegawaian. Kelima, rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa PAD terus meningkat walau belum menjadi sumber dominan. Dan keenam, efektivitas pajak daerah mengalami peningkatan signifikan setelah tahun 2019. Langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan anggaran ini telah mempertimbangkan prinsip harmoni ekonomi atau efisien dan efektif. Analisis ini berguna sebagai dasar evaluasi dan perencanaan anggaran tahun berikutnya, serta sebagai alat kontrol pelaksanaan anggaran. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempublikasikan. Kesimpulan dari penelitian saya ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempublikasikan kinerja keuangan berdasarkan realisasi APBD. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah
realisasi APD di Kota Batam sudah sesuai dengan apa belum dengan anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Batam. Lalu untuk mengetahui juga tingkat kemandirian kota tersebut dilihat dari realisasi pendapatan daerah. Hasil penelitiannya telah dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Kota Batam dapat dilihat dari isi pendapatan dengan menggunakan analisis tahun 2018 sampai ke 2021. Cukup baik, cukup baik karena realisasinya hampir mencapai jumlah yang sudah dianggarkan. Tetapi alangkah lebih bagusnya melebihi dari yang sudah dianggarkan. Realisasinya pada tahun 2018 sebesar 2.360 miliaran 92.860.79 rupiah. Itu di tahun 2019. Di tahun 2020 sebesar 2.522.256.865 rupiah. Kalau untuk tahun 2021 itu sebesarnya 2.577.433.987 rupiah. Peningkatan PAD Kota Batam dapat dikatakan cukup baik gitu. Rekomendasi 1. Memperbaikan perencanaan anggaran dan evaluasi berkala agar proyek pendapat ini belanja lebih akurat. Kedua, optimalisasi PAD, gali potensi baru dan tingkat pemungutan melalui digitalisasi. Dan terakhir, efisiensi belanja, alokasi anggaran pada program prioritas yang efektif dan tepat sasaran. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih.